T'as un règlement de compte entre narcos. Arme, automatique, TNT, explosif. Pourquoi vous avez tué mon mari? Où est-il en ce moment? Halo Ngap, gimana kabarnya? Semoga puasanya aman ya. Kali ini saya akan merakuem sebuah film mengisahkan tentang seorang istri yang tidak mendapatkan keadilan, yang telah merenggut kebahagiaannya tanpa bercirit-cirit di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang wanita mantan pasukan khusus unit kontraterorisme bernama Lisa. Saat itu ia masih terpuruk atas kematian anaknya yang sakit dan pergi menemui seorang psikolog, berharap kesedihannya ini akan berkurang. Selesai dengan cerita anaknya, si psikolog itu meminta agar Lisa lebih fokus pada hal-hal menyenangkan seperti pacaran pada masa itu. L'enceinte de Tom. D'où votre besoin de quitter les forces spéciales? Lisa curhat awal pertemuannya dengan suami bernama Eric saat itu. Lisa masih bekerja sebagai unit pasukan kontrateroris, sedangkan Eric bekerja di sebuah departemen operasional bea cukai di mana mereka dipertemukan. Dalam sebuah operasi besar-besaran di Amrik bagian Kulom, selama 6 bulan lamanya, yang pada waktu itu, Lisa dan Eric hampir indahoy tiap hari, dan membuatnya hamil tepat setelah operasi mereka selesai. Eric sendiri sekarang bekerja di Brazil Wetan untuk menuntaskan tugas terakhirnya di bea cukai. Esok ia akan pulang ke Prancis, dan akan melakukan perjalanan dengan Lisa ke tempat yang sangat jauh untuk mencari ketenangan diri. Namun ia tidak mengetahui jika suaminya saat ini sedang dalam bahaya dan sebut saja Romi, salah satu mantan rekan kerja di unit pasukan kontra. Hari itu Romi mendapat kabar dari kedutaan Brazil Wetan tentang Eric yang sudah meninggal dunia. Ia ditembaki oleh gangster tepat di depan gedung kedutaan Ria Brazil. Eric, je me sûr de toi. Saat itu juga Romi langsung pergi menemui Lisa untuk memberitahu tentang kematian suaminya di Brazil Wetan. Ia menanyakan sesuatu tentang apakah suaminya pernah bertingkah aneh sebelumnya. Dia melakukan perjalanan. Lisa menjawab jika suaminya hanya memandangi komputer sebelum ia pergi dan selalu ditelepon seseorang pada tengah malam. Ok, je vais prendre le premier vol. Viens avec toi. Jenazahnya yang tidak bisa dipulangkan ke negaranya untuk kebutuhan autopsi pun membuat Lisa terpaksa langsung pergi ke Brazil demi melihat jenazah suaminya untuk terakhir kalinya. Namun sayang, satu hal yang masih tak percaya di pikirannya adalah alasan. Romi meminta penjelasan terkait sikap suaminya, di mana pirtinyinya itu seolah memvonis dia adalah orang yang tidak baik. Malam pun tiba, setelah minum, sambil melihat kenangan indah keluarga kecilnya yang dipenuhi kebahagiaan. Lisa mengambil sebuah senjata untuk melakukan pendiskonan, namun entah apa alasannya, ia tak sanggup untuk melakukan hal itu, dan memilih untuk memakan obat berdosis kencana milik suaminya dari perusahaan DVA, berharap dia tidak akan pernah bangun. Esoknya, Lisa terbangun akibat suara panggilan dari Romi yang entah sudah berapa kalinya. Ia langsung mengemasi beberapa barang yang akan dibawanya ke Brazil Wetan bersama si Romi. Singkat cerita, di apartemen Lisa mencoba untuk mengakses sebuah harddisk milik suaminya. Barangkali dia dapat sebuah informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi, di mana sebuah video tentang obat gadungan bernama Evibox pun menjadi pusat perhatiannya. Apalagi setelah mengingat semalam dirinya juga memakan obat itu yang ia temukan di tempat suami. Obat itu katanya sangat memberikan manfaat yang mantap untuk masyarakat. Apalagi misi visi perusahaan video yang menyatakan bahwa mereka ingin membantu orang-orang yang miskin di Brazil dengan memperdagangkan obat itu. Esoknya, Romi pulang ke Prancis, sedangkan si Lisa memilih untuk tinggal beberapa hari di Brazil. Ia akan mengungkap kebenarannya terkait apa yang suaminya tugaskan di tempat tersebut. Lisa pergi ke kantor Pak Polisi, lebih tepatnya ke ruangan investigasi, meminta detektif di sana untuk menjelaskan tentang sebenarnya terjadi, atau setidaknya memberikan sebuah file
terkait mobil suaminya yang rusak parah, di mana si detektif menolak untuk memberikannya dengan alasan jika proses masih berjalan. Lisa memilih untuk mencuri salah satu petunjuk dari papan informasi agar lebih mudah dalam proses. Lisa dibawa ke tempat tukang penjahit itu yang tidak lazim, ia langsung dikenalkan pada seorang madam yang ternyata adalah pemilik dari tempat tersebut. Namun ketika mereka sudah menyelesaikan seodianya, tiba-tiba J'ai pas de temps à perdre. Peixão. He belongs to a gang there. sepulangnya ke kos-kosan Lisa mulai mencari lagi tentang si penembak itu, yang katanya berasal dari sebuah geng bernama Vimelo. Geng itu katanya paling ditakuti, yang saking berbahaya. Setiap bangunan yang ada di sana pasti memiliki logo Zippy, atau apa itu namanya, yang menjadi pertanda jika itu adalah wilayah squad mereka. Lisa langsung membeli sebuah mobil mewah untuk berkeliling sambil mencari logo GP. Berada yang setelah menemukan logo tersebut, ia mulai berjalan sambil mencari petunjuk tentang di mana ia bisa menemukan ketua geng itu pada orang lokal yang kebetulan ia jumpai. Você conhece? Por favor. Você conhece? Lelah letih karena tak kunjung menemukan petunjuk si penembak, Lisa akhirnya berhasil mendapatkan info keberadaan si penembak dari seorang ibu yang dia bayar, di mana Lisa langsung mengikuti si ketua itu ketika ia melih pergi ke sebuah bar khusus orang dewasa. Dan tanpa bertele-tele, Lisa menghampiri si penembak yang sedang bersama kedua temannya. Ia menunjukkan foto yang selalu dibawanya pada si penembak itu dan Voilà. si penembak berhasil Lisa kalahkan. Ia menanyakan tentang siapa orang yang telah membunuh suaminya di depan kedutaan pada saat itu. Si penembak menjawab, jika ia disewa oleh seseorang atau kepala inspektur markas besar bernama Luis, di mana hanya itu saja yang ia tahui. Karena si kepala hitam hanya memerintahkannya untuk mendiskon petugas cukai tanpa menjelaskan alasannya itu. Si Lisa dibawa oleh warga desa yang sudah ia selamatkan. Mereka mengandalkan seorang dukun lokal berharap nyawa Mbak Lisa masih bisa untuk diselamatkan. Ela ainda pode. Dan akhirnya Lisa meminta Romy untuk membantunya keluar dari sini. Ia berharap rekannya itu segera bertindak cepat. Mungkin karena kondisinya sedang hamil akan sangat berbahaya bagi janinnya jika dia masih berada di tempat itu. Lisa, c'est moi. Traction. Je t'envoie les coordonnées GPS. Tu dois les par cœur. T'es en route pour le village. Tu gardes ton téléphone. Si Lisa sendiri, yang saat itu masih berada di perjalanan, tiba-tiba diincar oleh seorang sniper lokal dengan kemampuan di bawah rata-rata dan pada akhirnya, Lisa berhasil diselamatkan oleh sisa pasukan yang dikirimkan Romy dan pulang dengan selamat tanpa mendapatkan luka yang serius. Sementara itu Barbosa mendapat serangan kejutan akibat pabriknya yang hancur. Rekan menterinya yang mengundurkan diri secara serentak. Si Lisa yang tidak bisa berhasil dibunuh, ditambahi lagi dengan pengkhianatan anak buahnya sendiri yang langsung menembaknya saat itu Dor. Pada akhirnya, beberapa tahun kemudian, Lisa kini sudah melahirkan seorang anak wanita yang sangat cantik. Mereka tinggal di sebuah pedalaman hutan yang sangat amat jauh dari tetangga kehidupan dunia luar dan hidup bahagia selamanya di sana. Jangan remehkan seorang wanita. Time out. Ça, c'est ma médaille de Cali. Non, mon cœur, le plus important, c'est que je te rappelle comment papa il a vécu. Oke,
Teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga alur ceritanya bisa menghibur dan menambah semangat buat kalian semua. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari sini.